Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Jasmine Talib, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Morowali kembali akan menampilkan video tentang mulai dari diri modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Selamat menyaksikan. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda dengan mengenali setiap murid secara individu, merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, mengelompokkan murid sesuai kebutuhan, menggunakan bahan pendukung yang berbeda, memberikan dukungan, mengembangkan keterampilan sosial dan berkomunikasi dengan orang tua, evaluasi berkala dan terukur. Memberikan pilihan dan fokus pada kemajuan individu untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keragaman kebutuhan belajar murid. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Sebagai seorang guru, menghadapi kelas yang berbeda adalah sebuah realitas yang harus dihadapi. Murid mempunyai kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Pendekatan yang berbeda adalah kunci untuk mengelola kategori ini. Saya mengenal setiap murid secara individu, mempersonalisasi pembelajaran dan mengelompokkan berdasarkan level. Keragaman materi, pilihan tugas, dan pemantauan kemajuan serta dukungan sosial merupakan faktor penting. Komunikasi dengan orang tua juga erat. Fokus utamanya adalah kemajuan individu, bukan perbandingan. Meski kelas penuh keberagaman, namun melihat kemajuan para murid memberikan semangat dan inspirasi. Saya siap untuk melakukan perubahan dengan berorientasi pada masa depan yang lebih baik dengan memberikan dukungan yang menyeluruh bagi murid di kelas. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Saya menerapkan langkah strategis seperti mengambil pendekatan yang berbeda dengan mendengarkan dan memahami kebutuhan individu, termasuk keinginan dan kekhawatiran, serta menilai kemampuan mereka. Berdasarkan pemahaman tersebut, saya merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka dan menciptakan lingkungan yang mengakomodasi gaya dan tingkatan pembelajaran yang berbeda sesuai minat dan bakatnya. Saya menyediakan dan menyajikan berbagai materi pembelajaran seperti buku teks, materi daring, literatur, komik, poster, video dan bahan bacaan lain yang relevan, sehingga setiap murid dapat mengakses dengan sesuai spesifikasinya. Dalam tugas, saya menawarkan pilihan beragam bagi murid untuk mengungkapkan minatnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menarik. Perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap murid merupakan bagian yang terintegrasi dari pendekatan saya. Murid yang membutuhkan bantuan ekstra diberikan dukungan yang sesuai, sedangkan murid yang lebih mampu diberikan tantangan lebih untuk memotivasi mereka. Dengan pendekatan ini, saya menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar individu murid. Ketika tidak memberikan perlakuan yang berbeda akan memberikan dampak buruk bagi murid. Mereka yang membutuhkan dukungan khusus mungkin merasa tersisih dan kesulitan memahami materi. Sebaliknya, murid yang lebih mampu mungkin merasa terhambat dan kurang termotivasi. Oleh karena itu, pendekatan yang berdiferensiasi merupakan faktor utama dalam memastikan bahwa setiap murid mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid adalah 1. Perbedaan tingkat keterampilan murid. Ada yang dapat memahami materi lebih cepat, ada pula yang memerlukan bantuan ekstra. 2. Permasalahan bahasa, terutama ketika murid memiliki latar belakang bahasa yang berbeda. 3. Keberagaman minat dan gaya belajar. Tindakan-tindakan yang telah saya lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan adalah 1. Menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Hal ini termasuk mengidentifikasi tingkat kemampuan individu, merancang materi untuk memenuhi kebutuhan setiap murid dan memberikan dukungan tambahan kepada mereka yang membutuhkannya.
2. Dalam konteks permasalahan bahasa, saya menyediakan dukungan khusus seperti terjemahan atau pembelajaran tambahan dalam bahasa asal mereka. 3. Menggunakan materi dan strategi pembelajaran yang berbeda dalam mengatasi keberagaman gaya belajar minat murid. 3. Pemantauan dan umpan balik yang berkelanjutan, berkolaborasi dengan orang tua untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang kebutuhan belajar murid. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Merancang pembelajaran yang beragam. 1. Melakukan penilaian awal untuk menentukan kebutuhan, tingkat kemampuan, dan minat murid, untuk merancang pembelajaran yang tepat. 2. Melakukan pendekatan berdiferensiasi dalam merancang pembelajaran yang mencakup beberapa tingkat kesulitan dan materi yang berbeda. Dengan cara ini, murid dapat memilih jenis pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 3. Menggunakan beragam materi pembelajaran seperti buku teks, materi online, literatur, video, dan bahan bacaan lainnya. Ini menggabungkan gaya belajar yang berbeda. Melaksanakan pembelajaran inklusif. 1. Mengelompokkan murid dengan tingkat keterampilan yang serupa untuk bekerja sama. Namun, peran kolaborasi antar murid dari berbagai tingkatan tidak boleh diabaikan. 2. Memberikan dukungan individu kepada murid yang membutuhkannya seperti sesi pelatihan tambahan, waktu tambahan, atau tugas tambahan sesuai kebutuhan. 3. Sesuaikan cara penyampaian materi. Berbicara, menulis, menggambar, atau pelatihan praktik adalah contoh pendekatan berbeda yang dapat digunakan. Melaksanakan evaluasi secara beragam. 1. Menggunakan variasi penilaian seperti tes tertulis, proyek, presentasi, atau portofolio untuk memberikan gambaran pemahaman murid yang lebih utuh. 2. Refleksi dan adaptasi terhadap hasil penilaian dan kegiatan pembelajaran. Sesuaikan pendekatan dengan kebutuhan untuk memastikan keberhasilan bagi semua murid. 3. Membangun komunikasi yang erat dengan orang tua untuk mengetahui lebih jauh kebutuhan belajar siswa di luar kelas. Mengintegrasikan pendekatan yang berdiferensiasi dan inklusif ke dalam desain, implementasi, dan penilaian pembelajaran adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dalam proses pembelajaran. Jangan pernah berhenti untuk mengejar impian dan meraih prestasi. Ingatlah, kuncinya adalah tekad, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Jadilah pribadi yang tak pernah berhenti belajar dan berkembang. Mari kita bersama-sama berjuang menuju kesuksesan. Teruslah berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.